Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah TKP ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab ledakan. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air. Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh Puslap 4 yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan Puslap 4. Sebelumnya ledakan terjadi di gedung Geraha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari gedung Geraha Kutilang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ingat, jangan melawan hukum, ya. Kita sudah mencapai peraturan-peraturan dengan sesi hukum. Ketegangan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Kita masih satu. Dalam suasana mediasi, tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap petugas PT KAI yang diduga dilakukan oleh salah satu warga dan membuat suasana menjadi ricuh. Kita mengajak penyelesaian di pengadilan, tapi pihak KAI tidak mau. Beruntung, situasi dapat dikendalikan hingga mediasi dapat dilanjutkan. Ya, ini yang bicara selaku ketua paguyuban tidak punya hak untuk berada di sini. Pihak penghuni rumah menilai pengosongan yang dilakukan pihak PT KAI terlalu mendadak, lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keluar! Sarana keluar! Tolong keluar, Mas! Sementara itu, pihak PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset yang ditempati digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Nah, hasil kesepakatan tadi, Bu Lili dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan, ya, 2024. Saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI. Nah, kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan, kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM, dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak kepemilikan ini ada pada PT KAI. Meskipun sempat ada insiden, hasil mediasi antara penghuni dan PT KAI pun menyepakati penundaan eksekusi. PT KAI pun memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset PT KAI. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor,
kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Pemirsa, seperti biasa sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, viral di media sosial, dua pria diduga akan melakukan aksi begal di Jalan Paster, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pria melakukan pelecehan terhadap SPG toko di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial, pengendara motor berboncengan memukul-mukul pintu mobil yang tengah melintas di Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Jangan dibuka. Aksi tersebut diduga akan melakukan pembegalan kepada pengemudi mobil. Satu kali ganti-gantian. Iya, ganti-gantian. Dua orang pria diduga melakukan maling ayam di Jakarta ditangkap warga. Terus lagi gantian. Dua pria ini saling berhadapan dan bergantian saling tampar satu dengan yang lainnya. Lagi. Lagi. Sementara itu viral di media sosial, aksi seorang pria lakukan hal tak pantas pada SPG toko di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban saat ini mengalami trauma dan sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pria yang dipengaruhi miras memukuli warga di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara akibat rebutan lahan dan pemasangan tenda, dua ormas bentrok di Bekasi, Jawa Barat. Dua pria yang diduga tengah mabuk minuman keras terekam warga membuat onar di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyerang dan memukuli seorang pegawai minuman ringan yang berada di dalam kedai. Tak hanya itu, pelaku juga memukuli seorang pesepeda yang sedang melintasi tanpa alasan yang jelas. Aksi onar pelaku viral hingga polisi menggelandang keduanya. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir ini digelandang ke Polsek Pesanggerahan untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan sementara, kejadian diduga dipicu perselisihan antara pelaku dengan karyawan kedai minuman ringan terkait parkir beberapa hari sebelumnya. Udah bentur, Pak. Udah bentur. Bentur di Kalimalang. Sementara ratusan orang dari dua ormas terlibat keributan di Jalan Raya Kalimalang dekat kawasan Kota Bintang, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. Dua pelaku saling serang sambil membawa bambu serta kayu. Diduga kericuan dipicu salah satu ormas yang tak terima adanya pemasangan tenda dari ormas lainnya serta rebutan lahan. Kericuan bubar setelah puluhan petugas dari Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota tiba di lokasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah TKP ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab ledakan. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air. Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh Puslap 4 yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa
rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan Puslapor. Sebelumnya ledakan terjadi di Gedung Geraha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari Gedung Geraha Kutilang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. IWAS alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di ini fleksibel ya, jalannya fleksibel ya, sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka, dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar itu. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tetapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengelola penginapan buka suara terkait dugaan kasus pelecehan oleh Agus. Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus Rifabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga.
Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia di banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau? Berbeda. Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.